Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dengan taufik dan keberkahannya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita bersama menjalankan dan menegakkan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rukuk dan sujud kita dan menjadikan permohonan dan munajat kita diterima dan didengarkan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terkirimkan kepada junjungan kita, Rasul yang mulia, Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-29, masih bercerita membahas tentang pintu-pintu kebaikan di dalam solat. Walhamdulillah, telah kita jabarkan banyak dari solat-solat sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Berikut kaifiatnya secara singkat dan penyebutan beberapa keutamaannya. Terakhir yang kita singgung adalah salatul janazah, salat jenazah, yang mana salat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dan tentu saja salat ini punya keutamaan besar, sampai disebutkan dalam sebuah hadis, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha." Barang siapa yang dia keluar mengiringi jenazah dari rumahnya, wa shalla 'alaiha, lalu dia mensolatinya, salat jenazah, summa tabi'aha hatta tudfan, lalu dia ikuti jenazah tersebut sampai dia dikuburkan, maka kata Nabi, kana lahu qiratani min ajrin, maka untuknya 2 qirat dari pahala. Untuknya orang yang mensolatkan jenazah dan sampai ikut menguburkannya, 2 qirat dari pahala. Kata Abu Hurairah, kullu qiratin mislu Uhud. 1 qirat itu besarnya seperti apa? Kata Nabi, setiap qirat itu besarnya seperti gunung Uhud, pahala yang dia dapatkan. Jadi kalau 2 qirat seperti 2 gunung Uhud.
Kemudian kata Nabi, wa man shalla 'alaiha tsumma raja. Barang siapa yang dia sholat jenazah kemudian setelah itu kembali, tidak sampai ikut menguburkan, kana lahu minal ajri mislu Uhud, maka baginya pahala seperti gunung Uhud, satu saja, karena dia hanya mensolatkan jenazah. Ini keutamaan besar ini. Maka hadits ini ketika disampaikan oleh Abu Hurairah didengar oleh sahabat Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar pun mengutus Khabbab Ibnul Arat supaya menanyakan hadits itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah benar seperti yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Ibnu Umar bukan tidak percaya sama Abu Hurairah, cuman beliau ingin pastikan lagi kepada istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sangat dekat dengan Nabi, selain itu sangat berilmu, pasti tahu tentang hadits ini. Maka Khabbab pun datang kepada Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang hadits itu. Maka datanglah Khabbab Ibnul Arat kemudian mengabarkan kepada Ibnu Umar bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha qalat sadaqa Abu Hurairah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Abu Hurairah telah benar. Maka mendengarkan itu sahabat Abdullah bin Umar mengatakan laqad farratna fi qararit katsirah. Kalau begitu kita telah menyia-nyiakan pahala-pahala sebesar gunung Uhud, kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Jadi sangat jelas mensolatkan jenazah itu pahalanya besar sampai seperti gunung Uhud. Itu kalau sekedar mensolatkan. Tapi kalau dia solatkan plus dia kuburkan, maka pahalanya seperti 2 gunung Uhud. Seperti 2 gunung Uhud kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Makanya kalau ada jenazah yang disolati, kita ikut mensolatkannya. Nah, belum tahu bacaannya Ustaz, ya dipelajari, dihafalkan bacaannya. Karena sholat jenazah itu tidak terlalu banyak, cuman takbir 4 kali. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga baca doa jenazah. Panjang bacaannya Ustaz. Anda masalah yang pendek aja. Yang pendek apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai di situ aja. Diulang-ulang. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia hafal sampai akhir, tentu itu lebih utama. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dari sholat jenazah yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sedikit banyaknya sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian di antara sholat-sholat sunnah yang juga diajarkan oleh Nabi yang belum kita sebutkan kemarin adalah sholatu rakaatay tawaf, sholat 2 rakaat tawaf. Sholat 2 rakaat tawaf, yakni seorang yang dia mengelilingi Ka'bah, tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran. Setelah itu dia dianjurkan, disyariatkan untuk sholat sunnah tawaf, tepatnya di belakang maqam Ibrahim. Sholat 2 rakaat di situ. Nah, kapan waktunya? Ya selesai dari tawaf, baik itu tawaf untuk haji, untuk umrah, atau tawaf sunnah, atau dia tawaf sunnah. Karena seorang itu disunnahkan kan, setiap kali dia datang ke Ka'bah, melihat Ka'bah, dia tawaf 7 putaran. Nah, selesai tawaf, dia sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentang sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, ini bahkan disebutkan dalilnya dalam Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu, yaitu tempat berdirinya Ibrahim,
Makom Ibrahim bukan makam, Pak. Beda makom dengan makam. Kalau kita makam itu kuburan. Ini makom itu dari kata qama yaqumu. Makom maksudnya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Sewaktu membangun Ka'bah, itu beliau berdiri di situ. Oh, bagaimana bisa Ustadz? Itu kan makom Ibrahim itu jauh dari Ka'bah itu, ya kan? Kok bisa Ibrahim di situ berdiri kemudian membangun Ka'bah? Nah, dulunya makom Ibrahim itu nempel dengan Ka'bah, Pak. Dulunya seperti itu, nempel dengan Ka'bah. Nah, kemudian ya, ketika terjadi perluasan, makom Ibrahim agak dijauhkan dari tempat menempel Ka'bah itu. Makanya letaknya di situ sekarang. Nah, disunnahkan orang sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat selesai dari tawaf berdasarkan ayat ini. Kemudian Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Kemudian kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ini 2 nabi yang membangun Ka'bah itu, agar mereka mensucikan baitku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku dan sujud kepada Allah. Ini orang-orang yang sholat. Berdasarkan ini ayat, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setiap kali beliau menunaikan tawaf sebanyak 7 putaran di Ka'bah. Dan suratan yang dibaca oleh Nabi, rakaat yang pertama beliau baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua beliau baca Qul huwallahu ahad, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan bagi seseorang untuk sholat sunnah tawaf setiap kali selesai 7 putaran tawaf di belakang makom Ibrahim. Kalau misalnya dia mampu tepat di belakang makom Ibrahim, maka dia lakukan itu. Tapi terkadang di sana itu banyak orang, Pak. Nah, sehingga kapanpun dia berdiri dimanapun, ya, di belakang makom Ibrahim, maka itu sah. Nah, kalaupun misalnya tidak dapat tempat, ya, karena penuh orang, maka dia sholat saja, ya, menghadap ke Ka'bah, walaupun tidak berhadapan dengan makom Ibrahim. Nah, itu kata para ulama kita, rahimahumullahu ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari perkara yang juga disebutkan terkait dengan sholat-sholat sunnah, yaitu sholat di Masjid Quba. Nah, di mana itu Masjid Quba? Masjid Quba itu di Madinah, Pak. Jaraknya sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Nah, itulah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bahkan dibangunnya Masjid Nabawi. Nah, dia kalau dari kota Madinah itu di sebelah tenggara kota Madinah. Jaraknya sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Biasanya kalau orang umroh, diajak jalan-jalan ke Masjid Quba itu. Ke Masjid Quba itu. Itu masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, sholat di Masjid Quba ini sangat utama. Nah, makanya kalau sempat sholat di situ, sholat di situ. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu fi masjidi Quba ka umrotin. Sholat di Masjid Quba pahalanya sama seperti umroh. Sholat di Masjid Quba, kata Nabi, sama seperti umroh. Nah, ini keutamaan sholat di Masjid Quba. Dan dalam hadis Sahal bin Hunayf, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kharaja hatta ya'tiya hadal masjid, masjidil Quba, fasalla fihi kana lahu adla umrah. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahal bin Hunayf, barang siapa yang keluar kemudian dia mendatangi masjid ini, yaitu Masjid Quba, lalu dia sholat di Masjid Quba, maka baginya pahala sama seperti umroh. Hadis sahih atau hasan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah.
Bagi yang pernah umroh, apalagi haji, sekira sudah pernah mendatangi Masjid Quba ini. Ini keutamaannya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga pernah disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan min fadaili Masjid Quba, dari keutamaan Masjid Quba itu, ma rawahu Umar ibnu Sanah, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Sanah dalam Akhbarul Madinah dengan sanad yang sahih. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, la an usolliya fi masjid Quba rak'ataini ahabbu ilayya min an ati baital maqdis marrataini law ya'lamuna ma fi Quba la darabu ilaihi aqbadal ibil. Ini ucapannya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguh kata beliau, aku sholat di Masjid Quba sebanyak 2 rakaat lebih aku cintai daripada mendatangi Baitul Maqdis sebanyak 2 kali. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya sholat di Masjid Quba 2 rakaat lebih aku cintai daripada mendatangi Baitul Maqdis sebanyak 2 kali. Lau ya'lamuna ma fi Quba la darabu ilaihi aqbadal ibil. Andaikan mereka tahu pahala sholat di Masjid Quba, niscaya mereka akan ambil kendaraannya, ambil ontanya, kemudian datangi Masjid Quba itu. Nah, ini keutamaan sholat di Masjid Quba itu. Dari hadits ini juga menunjukkan kepada kita, sholat yang dimaukan sholat di Masjid Quba itu sholat, entah sholat fardunya atau sholat sunnahnya. Jadi kalau misalnya pas kita ziarah ke sana atau mengunjungi Masjid Quba misalnya, pas bertepatan dengan sholat fardu, kita sholat fardu, sudah dapat keutamaan yang disebut dalam hadis tadi. Kalau misalnya tidak dapat waktu sholat, maka minimal kita sholat sunnah. Pas waktu duha, sholat duha waktu itu. Bukan waktu duha, sholat sunnah mutlak di waktu itu. Intinya kita sholat sunnah di waktu itu. Intinya kita sholat sunnah di masjid apa? Di Masjid Quba. Sholat sunnahnya berapa rakaat Ustaz? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sama seperti sholat biasa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di antara sholat sunnah yang juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat ketika masuk dan keluar rumah. Ada juga rupanya sholat sunnah ketika masuk dan keluar rumah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir jilid 1 halaman 334. Dan hadis ini juga dibaguskan sanadnya oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Shahihah pada nomor hadis 1323. Jadi derajatnya hasan haditsnya, yaitu tentang sholat ketika masuk dan keluar rumah. Ketika masuk dan keluar rumah. Hadisnya riwayat Imam Al-Bazzar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda, "Idza dakhalta manzilaka," apabila kamu masuk ke dalam rumahmu, "fasholli rak'ataini," maka salatlah 2 rakaat, tamna'anika madakhalasu, yang mana 2 rakaat salat sunnah ketika masuk rumah itu bisa menghalangi dari masuknya kejelekan pada dirimu. Fa idza kharajta min manzilika, dan apabila kamu keluar dari rumahmu, sebelum keluar fasholli rak'ataini, maka salat sunnah 2 rakaat, tamna'anika makhrajasu, yang mana 2 rakaat itu bisa menghalangi masuknya kejelekan pada dirimu. Hadis hasan riwayat Imam Al-Bazzar. Nah, ini yang disebut salat sunnah ketika masuk dan keluar rumah. Ada juga rupanya itu. Nah, ini pun saya baru tahu ini haditsnya ini. Riwayat Imam Al-Bazzar, dan haditsnya tadi dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah
solat sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata banyak juga, Pak, solat sunnah itu, ya kan? Banyak juga solat sunnah itu. Nah, kita melihat dari solat sunnah yang disebutkan ini, solat sunnah yang belum kita kerjakan yang mana? Nah, kalau ada dari solat sunnah itu yang belum kita kerjakan, usahakan kita kerjakan. Yang namanya sunnah itu kita kerjakan, walaupun dia sunnah bukan wajib, tapi minimal kita kerjakan, ya, setidak-tidaknya sekali seumur hidup, setidak-tidaknya itu. Nah, itu yang namanya solat sunnah itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan telah kita sebutkan bagaimana keutamaan mengerjakan solat sunnah itu. Walaupun kalau kita tinggalkan tidak berdosa memang, tetapi dia penyempurna dari solat fardu yang kita kerjakan. Nah, sehingga kalau misalnya kita memperbanyak solat sunnah, maka tentu hal tersebut lebih utama. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian juga sebenarnya terkait dengan solat sunnah itu perlu pembahasan khusus sebenarnya terkait dengan detailnya hukum-hukum yang berkaitan dengan solat sunnah. Nah, apa yang kami sebutkan ini hanya sekedar gambaran ringkas saja, Kalau mau pembahasan luasnya, tentu kita kaji dalam buku fikih Islam. Nah, di situ dipelajari secara lebih mendetail terkait dengan ahkam solat sunnah. Nah, buku yang saya baca di sini judulnya Kitab Bughyatul Mutatawwi fi Ahkami Salatut Tatawwu, karya salah seorang ulama dari Makkah atau dari Madinah. Nah, karya Syekh Muhammad bin Salim Bazmul hafizahullahu taala. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara perkara yang perlu kita ketahui terkait dengan permasalahan solat sunnah ini, yaitu apa yang disebut oleh para ulama terkait dengan keutamaan solat sunnah itu secara umum. Kata ulama, hendaknya dilakukan di rumah. Sekalipun boleh solat sunnah itu di masjid, tetapi afdoliyahnya, utamanya solat di rumah. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai sekalian manusia, solatlah di rumah-rumah kalian. Nabi anjurkan solat di rumah. Kenapa? Fa inna afdolas solati solatul mar'i fi baitih illal maktubah. Karena sesungguhnya seutama-utama solat seseorang adalah solatnya berada di dalam rumahnya, illal maktubah, kecuali solat wajib. Nah, kalau solat fardu 5 waktu tentu utama di masjid, tapi kalau solat sunnah utamanya di rumah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang pertama yang perlu kita ketahui terkait dengan solat sunnah, utamanya dilakukan di rumah, sekalipun boleh dilakukan di masjid. Kemudian al-mudawamatu ala tatawwu. Seseorang kalau sudah menjalankan solat sunnah, itu utamanya dia continue di dalamnya, terus menerus untuk melakukan solat sunnah yang dia lakukan itu. Nah, kalau dia terbiasa solat duha, jangan diputuskan solat duha itu, Pak. Solat duha terus. Nah, kalau dia biasa solat lail, qiyamul lail, maka jangan diputuskan qiyamul lail itu. Dia lakukan terus menerus. Nah, kenapa begitu? Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang dilakukan secara kontinu, walaupun sedikit. Dia melakukan sholat malam misalnya 2 rakaat, nah itu lebih utama kalau dilakukan kontinu ketimbang dia sholat 11 rakaat tapi sekali-sekali aja. Nah, lebih utama dia lakukan 2 rakaat tapi terus menerus kontinu. Mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah bersabda dalam hadis muttafaqun alaihi, inna ahabbal a'mali ilallahi ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi kalau kau kontinu itu lebih utama ketimbang banyak tapi sekali-sekali aja dia.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka itu terkait dengan hukum yang kedua dari hukum salat sunnah. Berikutnya, dari perkara yang juga dijelaskan oleh para ulama, bahwa di dalam salat sunnah ini seseorang boleh salat sunnah dalam keadaan duduk. Boleh salat sunnah dalam keadaan duduk. Asalnya salat itu berdiri, dan termasuk rukun salat kita mengerjakan salat sambil berdiri dalam salat fardu. Nah, catatannya dalam salat fardu. Kalau dalam salat sunnah itu bukan kewajiban, sehingga boleh salat sunnah dalam keadaan duduk walaupun sehat, tetapi pahalanya setengah, Pak. Nah, pahalanya setengah. Nah, Rasulullah bersabda, inna shalla au in shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran bin Husain, ketika beliau bertanya tentang sholat sunnah yang dilakukan sambil duduk. Kata Nabi, in shalla qa'iman fahuwa afdal. Kalau dia sholat sunnah sambil berdiri, nah itu yang lebih utama. Fahuwa afdal, itu yang lebih utama kalau sholat sunnah sambil berdiri. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'id. Tapi barang siapa yang sholat sunnah sambil duduk, boleh, tapi pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Nah, boleh-boleh saja, tapi setengah. Nah, tentunya lebih utama kalau berdiri, Pak. Nah, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa sholat sambil tidur, maka baginya pahala setengah dari sholat orang yang duduk. Dari sholat orang yang duduk. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadits ini kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, wa makna hadal hadis inda ba'di ahlil ilmi fi sholati tatawwu. Makna hadits ini menurut para ulama adalah diperuntukkan dalam sholat sunnah, kata beliau. Diperuntukkan dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat fardu. Bukan dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu 5 waktu wajib berdiri, kecuali kalau sakit. Nah, kalau dia sakit, berdasarkan hadis Imran bin Husain, sholli qa'iman, sholatlah kamu berdiri kalau mampu. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tak mampu maka dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, maka kalau tak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka sholat dengan berbaring di rusuk sebelah kanan, menghadap ke kiblat, berbaring di rusuk sebelah kanan. Dalam satu riwayat, fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau tak mampu juga sholat dengan berbaring di rusuk sebelah kanan, maka sholatlah sambil terlentang dengan menghadapkan kaki ke arah kiblat. Dengan menghadapkan kaki ke arah kiblat, yakni posisi kita terlentang, arah kaki ke arah kiblat. Nah, itu kata Nabi SAW. Kalau tak mampu juga karena dia tidak bisa bergerak, sholat menghadap kemanapun dia inginkan, itu diperbolehkan karena udzur. Nah, apakah hadis yang tadi kita sebutkan diperuntukkan juga bagi orang yang sakit? Kata para ulama, tidak. Itu diperuntukkan dalam sholat sunnah saja. Adapun orang yang sakit berudzur, dia sholat sambil duduk, bahkan dia sholat sambil berdiri, pahalanya bukan setengah, bukan seperempat, tapi full pahalanya sama seperti orang yang berdiri. Kenapa? Karena posisinya dia sedang sakit, udzur dia. Kalau sholat sunnah tadi dia tidak udzur, dia sholat dalam keadaan duduk, mampu dia berdiri, tapi ingat pahalanya setengah. Tapi kalau ada orang yang sakit, dia sholat sambil duduk, jangan dikatakan pahalanya setengah. Pahalanya sama seperti pahala orang yang sholat berdiri. Karena biasanya dia sholat dalam keadaan berdiri. Makanya Rasul SAW pernah bersabda, barang siapa yang dia sakit, man kana maridhan au ala safarin, barang siapa yang sedang sakit atau sedang dalam safar perjalanan, sehingga dia terhalangi untuk menjalankan ibadah secara sempurna, maka dia jalankan ibadah tersebut sesuai dengan kemampuannya, maka baginya pahala sama seperti orang yang sholat sempurna. Orang yang biasanya sholat ke masjid misalnya, dia sakit, akhirnya dia sholat di rumah. Kata Nabi, kata para ulama, sholatnya sama seperti dia, pahalanya sama seperti dia sholat di masjid. Kenapa? Kebiasaannya memang di masjid. Nah, dari sinilah kata para ulama, pentingnya Pak, kita membiasakan ibadah itu secara kontinu.
Sehingga ketika kita udur, kita sholat dalam keadaan kita udur, pahalanya tetap sempurna. Kenapa? Dia memang sholatnya dulu sewaktu dia sehat sempurna. Dia sering sholat di masjid. Ketika dia udur, dia sakit, dia sholat di rumah, pahalanya sama seperti dia sholat di dalam masjid. Sempurna. Berdasarkan hadis itu. Dari sinilah betapa pentingnya kita memang membiasakan diri dalam ketaatan ibadah-ibadah yang mulia. Karena kita tidak tahu, Pak, udzur datang kepada kita. Nah, ketika kita masih muda, kita bisa sholat di masjid, kuat kita jalan ke masjid. Tapi tidak tahu ketika umur kita sudah lanjut. Nah, bisa jadi kita tidak mampu lagi melangkahkan kaki kita di masjid. Nah, ketika itu kita mampunya sholat di rumah, pahalanya sama seperti ke masjid. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa dapat hukum seperti yang tadi saya sebutkan, sholat sunnah boleh sambil duduk walaupun mampu berdiri, tapi pahalanya berapa? Pahalanya setengah. Nah, kalau mau setengah, dipangkas setengah, pahalanya silahkan. Taib, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari perkara yang juga dijelaskan oleh para ulama terkait dengan sholat sunnah, ya, yaitu tentang sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, sholat sunnah di atas kendaraan itu diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraan, apalagi saat dia safar dalam perjalanan. Ya, saat seseorang safar dalam perjalanan, ya, dia berada di atas mobilnya, di atas pesawatnya, maka dia sholat sunnah di atas kendaraannya tersebut, dan itu diperbolehkan. Ya, kalau dia mampu mencari arah kiblat, dia cari dulu arah kiblat. Ketika dia sudah cari arah kiblat, kemanapun setelah itu kendaraannya mengarah, tidak bermudarat bagi dirinya. Itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi sholat sunnah di atas ontanya, beliau hadapkan dulu ke arah kiblat. Setelah itu beliau jalan, maka ke arah manapun onta itu mengarah, beliau tetap sholat walaupun tidak menghadap kiblat, tetapi awalnya menghadap kiblat dulu. Nah, itu kalau sholat sunnah di atas apa? Di atas kendaraan. Nah, kalau misalnya memang tak mampu sholat menghadap ke kiblat dikarenakan kondisi, misalnya di atas pesawat, misalnya tidak tahu kita arah kiblat di mana ini, ya kan? Maka dia sholat saja, dia niatkan menghadap kiblat, sholat, maka insya Allah Taala Allah terima sholatnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan sholat ini, seseorang itu tetap dianjurkan untuk sholat, tetap diwajibkan untuk sholat fardu, ya, walaupun pada saat dia sakit, ya, walaupun di saat dia sakit. Nah, karena sebagian orang terkadang kalau sakit, sudah jatuh sakit, tidak mau dia sholat. Nah, tidak mau dia sholat. Kenapa? Bagaimana Ustaz, kita mau wudu, bagaimana caranya? Padahal di dalam syariat ini diberikan kemudahan. Kau tak mampu berwudu, maka ada syariat tayamum. Ada syariat tayamum. Bagaimana tidak bisa keluar? Ambilkan, minta diambilkan debu, kemudian dia tayamum di situ. Boleh. Nah, tidak mampu juga kena air, tidak mampu kena debu, sholat walaupun tanpa bertayamum, walaupun tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuanmu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sepanjang hayat masih dikandung badan, sepanjang ruh belum berpisah dari jasad, wajib sholat itu, jangan pernah kau tinggalkan. Ada orang berkata begini, pas dia sakit, nantilah kalau sembuh sholat saya nanti itu. Subhanallah, justru harusnya di saat-saat sakit, disitulah dia sholat. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput, Pak. Bisa jadi itu sakit yang mengantarkan kita kepada kematian. Kemudian kita meninggalkan sholat, lama kita tinggalkan sholat, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggalkan beberapa sholat. Jangan sampai. Nah, terkadang kan orang itu tidak mau ribet, dia nanti aja sholat, sudah sembuh baru sholat. Enggak, justru ketika sakit kita lebih memperbanyak ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir ajal kita tidak tahu kapan datang, maka hendaknya tetap mengerjakan sholat walaupun kita berada dalam kondisi yang sakit. Tidak mampu kau berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk bagaimana Ustaz? Sholat dalam keadaan duduk itu utamanya bersila, Pak. Utamanya bersila. Kalau tidak mampu bersila, maka sholat bagaimanapun keadaan kamu,
ya dalam posisi yang nyaman bagi kamu untuk sholat. Nah, kalau mampu bersila, sholat dalam keadaan bersila. Nah, sama seperti sholat biasa, dia takbir, kemudian ketika ruku bagaimana Ustaz? Ruku dia tundukkan badannya sedikit. Kalau sujud bagaimana? Sujud dia kalau mampu sujud, maka sujud seperti biasa. Kalau tidak mampu juga, maka dia dia sujud dengan merendahkan badannya lebih rendah daripada rukunya. Nah, tangan tetap dalam posisi seperti ini. Kemudian dia sujud. Seperti itu. Tidak mampu dalam keadaan duduk, sholat sambil berbaring. Sholat sambil berbaring. Kemudian dia berisyarat dengan dengan kondisi dan keadaannya dia sedang ruku dan sedang sujud. Nah, jadi walhamdulillah syariat kita ini tidak memaksa kita kalau kita sedang sakit harus posisi berdiri. Tidak harus. Kalau kau sedang sakit maka sholatlah semampumu. Yang penting kau sholat. Yang penting kau sholat. Nah, di dalam sholat ketika kita sakit itu ada udzur, boleh dijamak. Boleh dijamak, Pak. Kalau qashar tidak boleh, karena qashar itu khusus ketika safar saja. Kalau jamak boleh dalam keadaan safar maupun dalam keadaan hadar. Dalam keadaan kita safar maupun dalam keadaan kita hadar tidak safar, tetapi memang ada udzur seperti sakit. Boleh kau jamak antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Boleh dijamak takdim, boleh jamak takhir. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini terkait dengan solat-solat yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan juga di sana ada anjuran untuk mengkodok solat sunnah. Ada anjuran mengkodok solat sunnah, Pak. Nabi SAW pernah mengkodok solat sunnahnya, solat sunnah qobliyah subuh, solat sunnah fajar. Nabi pernah kodok itu. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi dan para sahabat sedang dalam perjalanan, mereka tidur di malam hari, kemudian tidaklah mereka bangun ketika itu kecuali matahari sudah meninggi. Maka terbangunlah, kagetlah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat supaya berpindah dari tempat ini. Hada manzilun hadarana fihi syaitan, kata Nabi. Ini tempat dihadiri oleh banyak jin, kata Nabi. Kita pindah dari tempat ini. Kemudian ketika Nabi SAW berpindah, sebelum Nabi sholat subuh, karena sholat subuh ini mau sholat subuh, Nabi sholat sunnah dulu 2 rakaat. Nabi sholat sunnah dulu 2 rakaat, sunnah subuh, baru setelahnya beliau sholat sholat subuh. Dikumandangkan qomat oleh Bilal. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau misalnya seseorang luput dari qobliyah subuh, karena dia telat bangunnya pas qomat, maka dia pun cepat-cepat ke masjid sholat fardu, sholat subuh, maka boleh setelahnya dia langsung kodok. Dia langsung kodok sholat subuh tadi setelah subuh. Nah, ini udur. Kan asalnya tidak boleh kan, Pak? Sholat sunnah setelah subuh itu tidak boleh kan? Terwaktu terlarang kan? Tetapi yang dilarang itu sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah dawatul asbab diperbolehkan. Nah, mengkodok sholat sunnah itu boleh. Mengkodok sholat sunnah boleh. Sebagaimana Nabi pernah mengkodok sholat sunnah qobliyah zuhur, Nabi kodok di waktu asar, setelah asar. Padahal setelah asar tidak ada sholat sunnah setelah asar. Ya kan? Hadisnya sudah pernah kita bacakan kemarin. Iya, tetapi kalau mengkodok itu boleh. Mengkodok itu boleh, walaupun di waktu yang terlarang. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi solat sunnah rawatib itu boleh untuk dikodok, asalkan kata ulama memang kita sering mengerjakannya. Memang kita sering mengerjakannya. Kalau kita sering mengerjakannya, kita pun luput karena suatu udur, boleh untuk dikodok. Sebagaimana Nabi pernah mengkodok solat malam yang beliau lakukan, beliau luput dari solat malam. 11 rakaat biasa Nabi kerjakan. Pas siang harinya Nabi kerjakan, Nabi tambah lagi 1 rakaat. Nabi genapkan jadi 12 rakaat. Nah, itu kalau misalnya kita mau mengkodok solat malam. Jadi kalau misalnya kita biasa sholat malam 11 rakaat, maka dikodok 12 rakaat. Kalau kita biasa sholat malam 7 rakaat, maka dikodok menjadi 8 rakaat. Kalau kita biasa cuma 3 rakaat, ya kodok berarti 4 rakaat. Ini maksudnya kan sama witirnya. Maksudnya sama witirnya. Nah, itu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dari pembahasan sholat sunnah yang bisa kami paparkan terkait dengan hal-hal yang diperlukan, dan ini tentunya secara ringkas saja dari penjabaran para ulama
terkait dengan apa yang kita perlukan dari pembahasan-pembahasan sholat sunnah. Nah, yang pada intinya para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika kita tahu betapa banyaknya ternyata sholat-sholat sunnah itu diajarkan oleh Nabi, menunjukkan bahwa sholat ini ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat utama, ibadah yang sangat mulia, sehingga seseorang jangan sampai dia meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat, maka sungguh harapan hidayah untuk dirinya sulit dan kecil sekali. Tapi kalau orang masih mengerjakan sholat, diharapkan dia akan menjadi orang yang baik, sebab sholat menjamin, sebagaimana firman Allah, aqimis sholah, tegakkanlah sholat, inna sholata, sesungguhnya sholat yang kau kerjakan, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan keji dan mencegah dari perbuatan mungkar. Kalau seorang muslim sudah hendak sholat, seorang muslim sudah rajin meninggalkan sholat, bukan rajin sholat, rajin meninggalkan sholat, ini hidayah akan sulit masuk ke dalam hatinya. Makanya kita perintahkan manusia untuk sholat, kita ajak mereka untuk sholat, karena dengan sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan agamanya. Persis sebagaimana sabda Nabi, amududdin, tiangnya agama adalah sholat. Kau tidak tegakkan sholat, roboh agamamu itu, roboh agamamu itu. Maka sholat ini dari ibadah yang sangat mulia. Banyak ibadah-ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kita dari sholat-sholat sunnah itu, dan kita jaga sholat-sholat fardu yang diwajibkan kepada kita dalam sehari dan semalam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.